Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu indah. Tema kita juga masih sama kok. 8 hal yang diperbolehkan tergesa-gesa dalam Islam. Tadi sudah dijelaskan sama guru-guru kita ya. Tapi saya juga masih bingung. Yang selanjutnya apa? Oh, pada bingung gak sih? Jamaah juga pasti masih bingung kan? Bingung gak Ustaz Syam? Buru-buru Ustaz Maulana tadi nyiapin. Oh iya, nyiapin makanan. Apa lagi maksudnya? Apa yang disiapin? Orang lagi ditanya kok malah nyiapin makanan. Hubungannya dengan tema ini apa Ustadz Maulana? Mau tahu? Mau. Mau tahu? Mau. Sekarang saya bahas. Ya udah. Nggak kalau boleh gitu. lagi tunda-tunda, harus tergesa-gesa Oke, saya bahas. aku mau penjelasannya Karena ini sekarang. perihal tentang yang sangat penting. Hati-hati kepada semuanya, jamaah. Ye. Saya izin dulu ya, Apa? Ustaz Bani. Siap. Nah, silakan Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hal tergesa-gesa selanjutnya yang diperbolehkan dalam Islam, betul tadi kata Ustaz Bani, tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Cepat-cepat itu datangnya dari Allah. Persiapan itu, kehati-hatian itu datangnya dari Allah. Tapi tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Sementara Islam itu indah lagi bahas tentang perihal 8 hal yang dibolehkan. Bahkan dianjurkan untuk tergesa-gesa. Tadi sudah dibahas banyak hal tentang alhamdulillah tergesa-gesa dalam hal bayar utang lah, jenazah lah, nikah lah. Oh pas banget ya. Pas banget. Semua pas-pas. Berarti aku banyak utang Biasa, dong. biasa diutangin ya mungkin ya. Nah yang tergesa-gesa selanjutnya adalah menyiapkan makanan untuk tamu. Mohon maaf, muliakanlah tamumu. Karena tamu itu datang dengan ada rezekinya di rumah kita dan pergi dengan menggugurkan dosa-dosa kita. Maka suka enggak kita kalau kita digugurkan dosa-dosa kita? Maka siapkan tamu. Bahkan rumah itu tidak keluar zakatnya. Hah, rumah ini ditinggali tidak keluar zakatnya. Kenapa? Karena zakatnya sudah keluar lewat datangnya tamu. Mohon maaf, ketika kita menjamu tamu, sungguh kita akan mendapatkan kemuliaan dan doa para malaikat. Barang siapa yang beri makan saudaranya yang muslim, sungguh dia tidak mendapatkan kemuliaan. Mohon maaf ya, kalau ajaran orang tua saya, di keluarga saya itu tidak boleh tidak ada beras di rumah. Tidak boleh tidak ada makanan di rumah. Apalagi kalau malam, kita harus siap periksa makanan dulu. Ada nggak makanan tengah? Jangan sampai tengah malam ada tamu. Tiba-tiba datang tamu, mohon maaf. Jangan sampai membiarkan tamu duduk. Ya Allah, kelaparan, harus cepat. Jangan sampai Pak sudah panas tempat duduknya tamu, belum datang air panas. Harus disegerakan. Kenapa perihal ini? Karena dia sudah jauh-jauh untuk datang ke rumah kita. Maaf, saya tidak bicara ongkos, tidak bicara biaya, tapi berapa yang dia keluarkan datang. Ya. Waktunya, tenaganya, pikirannya untuk datang ke rumah kita. Maka kita tuan rumah harus yang mempersiapkan. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan kemuliaan karena suka memuliakan tamu. Ingat, orang yang menyiapkan makanan buat orang-orang tamunya, maka diharamkan dirinya masuk ke dalam neraka. Enaknya kalau ada tamu. Saya suka kalau ada tamu. Ayo datanglah. Yuk nanti kita main ke rumah Ustadz Maulana. Datang dong, saya paling senang. Kasih tahu Kalau dong biar tamu. semua jamaah pada datang. Boleh. Makanya yang di rumah itu saya tidak boleh. Tidak boleh kemana-mana, jangan sampai ada tamu. Harus mempersiapkan. Karena kenapa? Karena bentuk kemuliaan seseorang ketika dia memuliakan tamunya. Cuma harus hati-hati ya. Tidak boleh tamu mendatangi di 3 waktu ini. Waktu aurat namanya. Tidak boleh datang sebelum subuh. Ya. Kalau ada tamu sebelum subuh kelewatan itu. Tidak boleh bertamu sesudah duhur, itu waktu istirahat. Dan tidak boleh juga bertamu sesudah isya, itu waktu keluarga. Jadi sebaiknya 3 waktu ini jangan, dalam surah An-Nur. Dan mohon maaf, kata Nabi, layanilah tamumu selama 3 hari. Lebih dari 3 hari itu sedekah.
Karena kalau ada tamu lebih dari 3 hari Dari- bukan tamu lagi. Itu apa? Udah mau tinggal di rumah. Ustadz, tapi aku pernah Ya. praktekin yang Ustadz Maulana bilang, tapi mereka malah nggak suka sama makanan aku lagi masak ayam. Jadi ada tamu yang harus tergesa-gesa nih, aku sajiin aja. Jadi paha kanan udah matang, paha kirinya kayak belum matang gitu kan, yang penting kan tergesa-gesa gitu. Menjamu tamu itu adalah menjamu tamu dengan apa yang dia suka. Jangan juga tergesa-gesa sampai ayam tidak mateng lah dan sebagainya. Dan harus kan sekarang enak. Kan demi pahala. Dan dianjurkan, mohon maaf, kalau di daerah Sulawesi Selatan itu, harus selalu angkat daerah ya. Oh iya Di dong. Bugis Makassar itu Iya. rumahnya 2 pintu. Kenapa 2 pintu? 1 pintu depan, Ya. 1 pintu belakang samping. untuk? Kenapa? Untuk tempat pelarian. Untuk beli sesuatu kalau kekurangan. Oh, Masya Allah. Itu dalam bentuk menjamu tamu. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Berarti kita muliakan tamu, ngasih yang terbaik buat tamu ya. Itu harus tergesa-gesa, jangan Sebenarnya ada dilama-lamain. kisah menjamu Baik. tamu. Apa Cuma tuh? nggak cukup waktunya. Nanti akan dijelaskan sama Ustadz Maulana. Kita sekarang belajar lagi dulu kira-kira tergesa-gesa apa lagi yang boleh nih. Kalau tadi kan sudah diajarkan nih tergesa-gesa melayani tamu, memberikan yang terbaik buat tamu.